Teman-teman, perkenalkan, nama saya Dewi Chandrawulansari. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran gadget di masa pandemi. Sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu apa sih gadget itu? Gadget adalah alat komunikasi modern yang memiliki berbagai fungsi canggih. Alat ini juga didefinisikan sebagai alat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus dengan unit kerja yang tinggi. Lalu apa sih peran gadget di masa pandemi ini? Selama pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan terhadap aktivitas manusia, salah satunya dalam dunia pendidikan. Saat ini pendidikan atau sekolah dilakukan secara online atau daring. Tujuannya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dengan kondisi seperti ini, siswa dituntut untuk menggunakan gadget dalam kegiatan belajarnya. Akhirnya, siswa-siswa lebih banyak menghabiskan waktu di depan gadget, baik itu televisi, handphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Lalu dampak positif penggunaan gadget. Jadi, walaupun gadget ini memiliki fungsi yang sangat besar dalam dunia pendidikan, namun ada dampak positif dan ada dampak negatif yang dapat kita rasakan, yaitu dampak positif yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan. Nah, dengan menggunakan gadget kita dapat mengakses banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin kurang kita pahami atau mungkin yang belum kita mengerti, kita bisa mencarinya lewat gadget. Lalu mempermudah komunikasi. Nah, dengan menggunakan gadget, contohnya smartphone ini dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita atau keluarga-keluarga kita yang berjarak jauh dengan kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan gadget, biasanya kita memiliki mungkin semua orang ya memiliki sosial media pada masa ini. Nah, dengan menggunakan sosial media yang kita buat dengan gadget, kita dapat memiliki teman-teman baru, bahkan kita dapat bertemu dengan teman-teman kita yang memiliki jarak yang jauh atau sudah lama tidak bertemu, namun karena adanya sosial media kita jadi bisa bertemu kembali, seperti itu. Lalu yang terakhir, mempermudah pekerjaan. Dengan menggunakan gadget kita dapat mempermudah pekerjaan, seperti contohnya misal kita mengerjakan tugas. Nah, jika kita kurang paham dengan materi atau belum mengerti apa sih jawabannya, kita dapat mencari di internet. Nah, kita mencari di internet itu harus menggunakan gadget, entah itu laptop atau smartphone, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu dampak positif dalam penggunaan gadget. Namun ada dampak positif, pasti ada negatifnya. Nah, yang negatif apa aja nih? Nih kita lihat. Dampak negatif penggunaan gadget. Yang pertama adalah resiko terkena radiasi. Nah, ini tidak dapat kita pungkiri bahwa semua jenis gadget itu pasti ada radiasinya. Contohnya smartphone. Jika kita terus-terusan menggunakan smartphone, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan penggunaan di setiap harinya, itu bisa kita terkena radiasi. Entah itu matanya kita menjadi rusak atau syaraf-syaraf otak kita menjadi bermasalah. Lalu yang kedua adalah kecanduan. Karena sekarang masa pandemi ini semuanya online dan pasti menggunakan gadget, pasti di suatu hari misal kita tidak menggunakan gadget, itu rasanya menjadi aneh karena sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa menggunakan gadget, jadi kalau lepas gadget itu rasanya kayak aneh gitu loh. Lalu resiko penyalahgunaan. Nah, ini biasanya yang ditakutkan oleh orang tua untuk anak-anak yang masih di bawah umur, karena situs-situs yang situs-situs dewasa contohnya itu sekarang mudah sekali diakses, dan juga tidak ada seperti filter untuk berita-berita atau misal situs-situs yang kurang baik untuk anak-anak, itu kurang menurut saya di Indonesia ini. Lalu yang keempat, mengurangi sifat sosial manusia. Nah, mungkin bukan saya saja yang merasakan ini, teman-teman juga merasakan. Nah, yang keempat, mengurangi sifat sosial manusia. Nah, ini mungkin yang merasakan bukan saya saja ya, bahwa sekarang orang-orang ini menjadi seperti cuek gitu karena mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi kayak sosial antara, misal contohnya saling sapa menyapa itu sangat kurang sekali menurut saya. Nah, untuk meminimalisir atau menghindari dampak negatif penggunaan gadget ini, saya mempunyai beberapa tips untuk menggunakan gadget selama pandemi ini. Yang pertama, buat batasan atau aturan selama menggunakan gadget. Jadi
kita harus memiliki aturan atau batasan untuk diri kita sendiri. Misal kita kuliah di pagi hari, ya sebisa mungkin setelah kuliah kita melakukan aktivitas yang tidak menggunakan gadget. Jadi misal kuliahnya sudah selesai, mengerjakan tugasnya sudah selesai, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di rumah. Yang kedua, pilih konten yang berkualitas. Misalnya kita ada kesempatan atau ada waktu luang untuk menggunakan gadget di sela-sela kuliah misalnya, kita harus mencari konten-konten yang membangun atau konten-konten yang berkaitan dengan kuliah kita. Jangan mencari konten-konten yang aneh-aneh dengan tanda kutip, yang tidak berkualitas seperti itu. Lalu jaga keseimbangan antara online dan offline. Di sini yang seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki batasan. Jadi ada untuk kepentingan online ya harus online, atau lalu ada kepentingan offline ya harus offline, dan itu harus seimbang, jadi tidak berat sebelah seperti itu. Lalu temukan kegiatan lain sebagai alternatifnya. Untuk saat pandemi ini yang marak itu adalah olahraga. Jadi orang-orang yang memiliki waktu luang banyak itu digunakan untuk olahraga, contohnya seperti lari atau senam atau lain-lain seperti itu. Nah, yang terakhir, peran orang tua untuk mengingatkan batasan penggunaan gadget. Ini bukan khusus ya, maksudnya kayak anak-anak SD mungkin yang belum bisa mengontrol dirinya. Nah, ini peran orang tua di sini sangat penting seperti itu. Nah, ini tadi beberapa paparan tentang peran gadget di masa pandemi ini. Saya berharap semoga ini berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.